Selamat pagi, siang, maupun sore untuk semuanya. Di sini kami akan membahas sebuah eksperimen sederhana dan menganalisis probabilitas pada eksperimen acak, yaitu pelemparan koin oleh dua orang. Nah, anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Christina Limbong dengan NIM 102032400063 dan rekan saya Elvira Eka Ramadhani dengan NIM 102032400024. Nah, tujuan eksperimen kali ini yaitu menerapkan konsep teori probabilitas dalam menganalisis eksperimen acak sederhana, kemudian menentukan ruang sampel, kejadian, dan menghitung peluang dari suatu peristiwa secara sistematis, dan mengidentifikasi serta mendefinisikan peubah acak, serta menghitung fungsi peluang dan distribusinya. Kita masuk ke dalam latar belakangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena atau kejadian yang bersifat acak dan tidak dapat diprediksi secara pasti seperti cuaca, antrian, permainan, dan keputusan bisnis. Salah satu cabang matematika yang mempelajari ketidakpastian ini adalah teori probabilitas. Melalui teori ini, kita dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, menganalisis distribusi data acak, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi probabilistik. Eksperimen sederhana seperti pelemparan koin ini merupakan salah satu model dasar dalam probabilitas yang sangat dapat untuk dipahami dari konsep-konsep fundamental. Definisi dan konsep dasar teori probabilitas. Definisi dari teori probabilitas sendiri yaitu merupakan cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memodelkan kejadian-kejadian suatu peristiwa. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memodelkan kejadian-kejadian yang bersifat acak atau random, di mana hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Probabilitas sering digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, sains, teknik, ekonomi, dan lainnya. 2. Eksperimen acak. Eksperimen acak adalah suatu percobaan atau proses yang menghasilkan hasil-hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya, meskipun dilakukan dalam kondisi yang sama berulang kali. Contoh eksperimen acak adalah pelemparan koin, pelemparan dadu, atau pemilihan kartu secara acak. Ruang sampel atau sample space itu dilambangkan dengan S, merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen acak. Setiap elemen dalam ruang sampel disebut sebagai elemen hasil atau sample point. Lalu, kejadian atau event. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang terdiri dari satu atau lebih elemen hasil. Jika kejadian hanya terdiri dari satu elemen, maka disebut kejadian sederhana. Lalu, jika terdiri dari beberapa elemen, disebut kejadian majemuk. Kemudian ada fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Fungsi distribusi kumulatif ini menyatakan peluang bahwa peubah acak kurang dari atau sama dengan suatu nilai X. Lalu ada peluang atau probabilitas. Ini merupakan ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang berada dalam rentang 0 sampai 1. Dengan 0 berarti kejadian itu tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti kejadian itu pasti terjadi. Kemudian ada peubah acak, yaitu fungsi yang memetakan setiap hasil dari ruang sampel ke suatu nilai numerik. Ada dua jenis peubah acak, yaitu discrete dan continue. Discrete itu jika nilai-nilainya dapat dihitung, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian continue itu apabila nilainya berupa interval dari bilangan real. Lalu ada fungsi peluang atau probability mass function, itu untuk peubah acak distrik. Fungsi peluang menyatakan peluang setiap nilai numerik yang mungkin. Notasi umumnya yaitu peluang X sama dengan XI. Lalu ada nilai harapan atau ekspektasi dan variansi. Nilai harapan atau mean dari peubah acak distrik S rumusnya yaitu EX sama dengan sigma XI dikali peluang X sama dengan XI. Dan variansi dari X itu rumusnya variansi dari X sama dengan EX kuadrat dikurang EX pangkat 2.
Nah, pengambilan contoh eksperimen dan penyelesaiannya, di sini eksperimen dilakukan dengan melempar sebuah koin oleh dua orang, yaitu saya sendiri dan teman saya Elvira, secara bersamaan dalam satu kali koin yang dilempar tersebut sifatnya seimbang, sehingga setiap sisinya, gambar atau angka memiliki peluang yang sama, yaitu 0,5. Hasil atau informasi yang didapatkan dari percobaan eksperimen adalah sebagai berikut. Eksperimen yang dilakukan yaitu pelemparan koin. Di sini kami mendapatkan hasil dari ruang sampel itu memiliki dua kemungkinan, yaitu angka yang disimboli dengan A atau gambar yang disimboli dengan G. Ruang sampel SSS dari pelemparan koin oleh dua orang adalah jumlah elemennya terdiri dari 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kemudian kejadian yang kami dapat, misalkan kelompok kami menetapkan 3 kejadian, yaitu kejadian S1, di mana kedua orang mendapatkan hasil yang sama, lalu kejadian E2, minimal satu orang mendapatkan gambar, dan kejadian E3, yaitu tepat satu orang mendapatkan angka. Selain perhitungan dari contoh eksperimen kami kali ini, yaitu mencari dan menghitung nilai peluang dari informasi kejadian E, kemudian menentukan dan mendefinisikan peubah acak yang digunakan, menghitung fungsi peluang dan fungsi distribusinya, dan menghitung nilai min dan variansi dari peubah acak. Terdiri dari menghitung rata-rata atau min dan menghitung variansinya. Baik, perhitungan secara keseluruhan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Elvira Eka. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Eka Ramadhani. Saya berasal dari kelas TM 4803, NIM saya 10203240002. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan untuk proyek tugas besar mata kuliah probabilitas yang telah kami record videonya di video yang telah disampaikan atau diputar oleh teman saya tadi. Baik, sekarang saya akan menampilkan bagaimana cara perhitungan dari percobaan yang telah saya dan teman saya lakukan. Baik, kita coba di sini perhitungannya. Sebelum kita lanjut atau langsung ke perhitungannya, kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Oke, yang pertama kita tulis yang diketahuinya. Karena koin yang dilempar itu adalah 1, namun kita melemparnya secara bersamaan, otomatis koin yang dilemparkan ada 2, seperti itu ya. Jadi ruang sampel yang ada pada percobaan yang telah kita lakukan adalah sebelum itu akan terdapat 2 kemungkinan yang akan muncul. Apa saja? Yaitu angka dan gambar, karena di 2 sisinya itu hanya terdapat satu sisi angka dan satu sisi lagi gambar. Kemudian kita ketahui bahwa ruang sampel yang ada dalam percobaan kita adalah 4.
sorry. Sampelnya berarti ada 4 ya, teman-teman. Yaitu angka-angka, yang kedua angka gambar, yang ketiga gambar angka, dan yang keempat gambar dengan gambar. Oke, kita sudah ketahui. Kemudian yang kedua itu kita harus dimisalkan dulu kejadian apa sih yang akan kita ambil untuk percobaan yang telah kita lakukan tadi. Di sini kelompok kami mengambil 3 buah kejadian. Tiga kejadian. Apa saja? Baik, ini kita. Kejadian yang pertama adalah kedua orang mendapatkan hasil yang sama. Hasil yang sama. Ada 2 berarti kan? Yang pertama adalah berarti E1 ya guys. E1 sama dengan, bisa itu angka dengan angka karena kejadian yang sama, atau gambar dengan gambar. Karena itu kan yang dimisalkannya 2 kejadian yang sama ya, kejadiannya harus sama gitu. Nah, yang kedua, kejadian yang dimisalkan oleh kita adalah minimal 1 orang itu mendapatkan gambar. Ini tanpa ada pengecualian ya. Minimal 1 orang dapat gambar. Jadi mau dua-duanya dapat pun nggak apa-apa, karena kan di sininya minimal dapat 1. Berarti kalau dapat dua-duanya nggak apa-apa. Oke. Itu akan menghasilkan 3 kejadian atau 3 kemungkinan ya, lebih tepatnya. Yang pertama, angka dengan gambar, gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Oke. Lalu yang ketiga adalah kita tambahin di sini 2 berarti ya. 2. Jadi kita tuh melakukan percobaan kan tadi. Tapi kita memisalkan 3 kejadian seperti itu. Nah, kejadian yang ketiga adalah 1 orang dapat angka. Karena kita tadi tag-nya nggak panjang ya guys, tag videonya, jadi kita memisalkannya di sini seperti itu. Yaitu kejadian E3-nya adalah angka dengan gambar atau gambar dengan, ini ada pengecualiannya, jadi harus 1 orang aja yang dapat angka. Kalau yang tadi kan minimal 1 dapat gambar, kalau ini hanya 1 orang yang dapat angka seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, kita lakukan perhitungannya. Dari
contoh kejadian-kejadian yang telah kita tulis ini, karena kita sudah memisalkan, kita sudah melakukan eksperimen tadi, karena take videonya tidak terlalu panjang, dan kita tulis di sini hasil eksperimen atau kita misalkannya di sini, maka kita akan mendapatkan perhitungannya adalah yang pertama, kita tulis di sini perhitungan. Perhitungannya adalah pertama, cari dari itu nilai peluang. Oke. Cari dan hitung nilai peluang atau nilai P dari kejadian, dari sebuah kejadian, dari kejadian yang telah kita misalkan tadi. Kita sengaja tulis kejadiannya agak banyak karena perhitungannya biar kita bisa tahu ya satu-satu seperti itu. Oke, kita lakukan perhitungannya guys. Di sini kita tulis dulu rumusnya ya. Rumusnya adalah P sama dengan mutlak atau dari kejadiannya dibagi ruang sampelnya. Oke, kita udah tahu rumusnya, sekarang kita tinggal lakukan perhitungannya. Peluang dari kejadian 1 adalah tadi kejadian 1 tuh 2 kan guys. Nih, 1, 2. Sedangkan ruang sampelnya 4. Ini kita tulis dulu ya, 2, ini ada 3, ini juga 2. Berarti, nah, S1-nya itu tadi udah kita ketahui ya. S1 itu 2 dibagi ruang sampelnya 4. Berarti peluangnya adalah 1/2 atau 0,5. Kita ke samping aja ya. Kita kasih tanda miring peluang E2 atau kejadian 2. Tadi 3 ya. 3 dibagi ruang sampelnya 4 jadi 0,75. Oke, kita hitung lagi peluang kejadian 3. 2/4 sama dengan kayak tadi ya, sama dengan nomor 1 tadi, 2 dengan 4 itu 1/2 atau 0,5 ya. Nah, ya kita dapat. Oke, setelah kita menghitung yang disuruh yaitu atau yang diperintahkan di soalnya cari dan hitung nilai P atau nilai peluang. Yang kedua, kita menentukan atau mendefinisikan pengubah acaknya. Oke. Kita mendefinisikan pengubah acaknya. Mendefinisikan definisi pengubah acak. Agak lama ya guys, mohon maaf. Oke, kita misalkan pengubah acak ini menyatakan jumlah gambar yang muncul di 2 poin. Oke, kita
tulis di sini berarti kalau misalnya jumlah gambar yang muncul kan bisa jadi X ya, berarti di sini X itu bisa jadi, nah, bisa jadi 0. Kenapa 0? Karena kan bisa jadi jumlah gambarnya tidak muncul sama sekali, kan? Berarti jika keduanya A. Jika keduanya adalah angka, karena gambarnya tidak muncul. Angka. Oke. Yang kedua itu adalah 1. Kalau jumlah yang munculnya ya gambar, yang muncul satunya gambar. Jika salah satu munculnya gambar, salah satu gambar. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah jika dua-duanya gambar. Gambar. Kita kasih dulu ya, gambar ini angka. Oke, kita masuk ke step yang ketiga. Oke, yang ketiga itu adalah menghitung fungsi peluang dan distribusinya. Oke, menghitung peluang dan distribusinya. Peluang dan distribusi itu fungsi peluang. Jadi, peluang dan distribusi. Sebenarnya ini di PPT-nya itu sudah tercantum ininya, tabelnya, tapi pada presentasi sekarang distribusi. Pada sekarang mungkin kita bisa manual aja ya. Kita bikin tabel di sini dulu sebentar. Ini nilai X ya. Ini X-nya berapa tadi? Ini kejadiannya. Ini peluangnya. Oke. Kita nilai X-nya 0 ya. Kalau misalnya 0 berarti hanya ada yang munculnya angka-angka aja, nggak ada gambar sama sekali, berarti 1/4. Oke. Kita cari yang kedua itu 1. 1 itu ada angka gambar, ada gambar angka, berarti AG sama GA itu 2/4. Karena 2 kejadian tapi persentasenya 4. Ini 2 nilai X-nya. Ini gambar dengan gambar. Oke. Nah, jadi 1/4 karena ada satu kejadian. Oke, kita ini udah. Nah, sekarang kita hitung fungsi distribusinya. Salah. Oh ya, benar. Fungsi astagfirullah. Distribusi. Fungsinya, oke. Fungsi distribusi atau CDF. CDF dan PDF itu beda ya. Oke, kita tulis rumusnya di sini. Rumusnya adalah FX
itu sama dengan P X-nya kurang dari atau sama dengan X kecil. Ya, ini kita tulis di sini. Untuk F0 itu berarti tadi kan 1/4. Untuk F1 1/4 ditambah 2/4 ditambah dengan yang tadi kan itu udah 3/4. Untuk F2 udah ditambahin berarti semua 1/4 2/4 ya 2/4 ditambah 1/4 lagi jadi 4/4 atau 1. Oke, udah kita cari CDF nya, kita sekarang cari PMF, yaitu PMF ini bukan PDF guys, ini PMF yang tadi. Oke. Kita sekarang cari ininya. Jadi ini tuh disebutnya PMF ya guys. PMF. Oke. Nah, sekarang udah cari PMF dan CDF, langkah yang keempat atau soal yang keempat itu adalah hitung mean dan variansinya dari pengubah acak. Mean dan variansi. Variansinya ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya ya. Rumusnya itu adalah mu untuk mean sama dengan perhitungnya rumus mean sama dengan sigma jumlah dari X P X itu sama dengan X titik 0 dikali 1/4 karena tadi yang 1/4 itu kalau yang gambarnya 0 munculnya ya, ditambah 1 kalau yang munculnya hanya satu gambar dikali 2/4 karena kemungkinannya ada 2, CDF-nya 2 tadi ditambah 2 dikali 2/1/4. Oke. Hasilnya adalah 4/4 1. Oke. Kita hitung variansinya sekarang. Ini mean. Ini untuk mean. Dan ini untuk variansinya. Oke. Variansinya itu mempunyai rumus X. Nih rumus variansi ya guys. Hitungan 0 kuadrat karena peluangnya 0 dikali 1 karena X nya 0. Oke. Karena peluangnya, nah ini kita dibalik ya, bisa aja dibalik. Kali 2/4 ditambah 2 kuadrat kali 1/4 itu hasilnya akan sama dengan, kita nyari dulu X kuadratnya ya sebelum kita nyari variansinya gitu. Jadi ini hasilnya adalah 6/4 atau 1,5.
Nah, yang terakhir kita benar nyari variansi. Jadi sebelum nyari variansi itu kita harus nyari dulu X kuadratnya biar mudah gitu kan. Nah, kita nyari variansi sekarang. Karena variansi itu rumusnya adalah kenapa sih kita harus nyari X kuadrat dulu kayak gini? Kenapa? Karena rumus dari variansi itu adalah maaf ya ini agak dikali X kuadrat yang kita cari tadi dikurang ini hapus, maaf ini hapus, dikurang dikurangin sama X tapi kuadratnya di luar, jadi 1,5 dikurangi 1 kuadrat karena tadi hasil ini ya X nya doang ini kan 1 ya, ini hasil dari X, ini hasil dari X kuadrat. Oke, kita udah nyari tadi. Nah, jadi kita tinggal kurang aja hasilnya 0,5. Jadi variansinya adalah 0,5. Oke. Mungkin segitu presentasi perhitungan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, yang telah kelompok kami lakukan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasannya sangat kurang atau masih kurang dan harus banyak yang dikoreksi. Mohon koreksinya agar kami dapat bisa mengupgrade atau memperbaiki di mata kuliah atau pada presentasi yang akan dilakukan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.